Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya perkenalkan, nama saya Angel dari kelas C, akan melakukan presentasi tentang semi partial correlation atau korelasi semi partial yang menggunakan Losari dan RStudio Cloud. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari semi partial korelasi itu apa. Korelasi semi partial itu untuk mengukur pengaruh hubungan linear antara variabel X1 dan X2 dengan mempertahankan X3 konstan hanya untuk X1 atau X2, atau dengan kata lain, variabel X1 dan X2 itu untuk menguji pengaruhnya, sedangkan X3 itu adalah variabel konstan atau variabel pengontrol. Kenapa bisa diperlukan variabel kontrol? Karena untuk mengetahui pengaruh X1 dan X2 lebih detail. Jika hanya mempunyai dua variabel saja, itu hasilnya kurang detail dibandingkan mempunyai variabel kontrol. Nah, di sini saya punya contoh kasus, yaitu saya ingin menguji 6 orang anak, dan setiap anak diuji untuk rentang memori mereka, atau kita bisa katakan Y, dan kecepatan bicara, atau X2, dan usia mereka juga dicatat. Statistik korelasi diinginkan yang memprediksi Y, rentang memori dari X1 dan X2. Nah, di sini saya pakai variabel kontrolnya itu usia. Nah, penyelesaiannya itu seperti ini. Awalnya saya mendapatkan kasus ini di internet dari makalah namanya Abdi, sumbernya. Kemudian dia mencantumkan jumlah anggota sampel dan populasinya. Dia sampelnya mengambil 6 orang anak dari populasi semua anak. Kemudian bentuk hipotesisnya, H0-nya yaitu tiada hubungan usia dan speech rate dengan memory span. Kemudian H1-nya adanya pengaruh usia dan speech rate dengan memory span. Oke. Ini dasar keputusannya dan derajat kelihatan hubungan. Nah, sebelum kita masuk di pengujian di RStudio atau di Losari, kita harus mengetahui dulu hukum dasar keputusannya. Seperti dasar keputusan uji korelasi semi parsial. Jika nilai PV itu lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Kemudian jika nilai P value-nya 0 lebih besar, maaf harus ini lebih kecil ya, dibandingkan 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Derajat keeratan hubungan dalam uji korelasi. Nilai koefisien korelasi 0,02 berarti hubungan sangat lemah. Dan seterusnya sampai jika 1 berarti hubungannya sempurna. Kita langsung saja masuk di RStudio untuk mengujinya. Ya, saya menerapkan langkah-langkahnya seperti gimana. Sebentar. Saya akan membuka RStudio Cloud terlebih dahulu. Oke, kita upload dulu filenya di sebelah kanan bawah. Bisa filenya itu memakai file CSV. Kita pilih choose file. Setelah buka choose file, kita akan pilih file kita yang sudah di-convert melalui ke CSV.
Maaf agak lag karena ini sekali memorinya. Nah, saya pilih filenya namanya di sini baru satu. Saya pilih nama filenya itu baru satu. Kalian bisa ganti nama filenya kalian apa aja. Terus setelah kita sudah choose, kita pilih OK. Setelah pilih OK, kita harus import dataset supaya muncul di sini ya. Import dataset, terus from text. Kita install package-nya supaya bisa jalan. Seperti ini tampilannya. Kita tunggu. Nggak lama ya. Oke. Ini sudah selesai. Maka kita pilih lagi import dataset lagi seperti ini tadi. Nah, tapi tampilannya udah beda seperti ini, guys. Terus setelah kita buka, kita pilih browse. Terus kita pilih file yang tadi kita upload. Nama saya di sini baru satu. Oke. Dia review data ya. Jadi bentuk datanya tampilannya seperti ini. Kalau seperti ini kalian pilih semikolon supaya kayak tabel lebih rapi. Nah, seperti ini. Kemudian kalau sudah seperti ini kita pilih import. Oke. Kita sudah pilih import dan datanya sudah muncul. Kemudian kita pilih di sini tab baru ya. Di sini. Ini. Baru pilih R script. Nah, ini fungsinya untuk kita menulis kode sintaksnya supaya kita bisa menganalisis uji pengaruh satu sama lain. Oke, step pertama itu kita menampilkan statistik deskriptif. Kodenya itu describe. Oke. Kita harus install package-nya dulu pertama, yaitu library. Kemudian pilih PSYCH. Setelah begini, di PSCA untuk menampilkan statistik deskriptif dan plot. Ini untuk awal langkah awalnya. Kemudian kita pilih run di sini. Oh, kalau seperti ini kita harus install dulu di sini ya. Pilih tools, terus install package. Pilih cari PSYCH. Install dulu. Sebenarnya bisa ditulis dulu tapi terlalu lama. Tuh. Ya, sudah mulai. Nah, kalau sudah begini, kita bisa run nih. Run. Tuh. Kalau kemudian setelah begini kita pilih, kita selanjutnya menguji korelasi library EP4. Oke, kalau seperti ini kita install lagi EP4. Kita cari install. Itu kalau dari awalnya saya ini ya kasih langkah-langkah yang awal-awal supaya semua tahu gimana caranya. Install package PP Core. Oke.
Sudah selesai, kita coba running semua. Ini sudah terinstall ya package-nya. Tuh, kalau sudah muncul begini, itu sudah loading required package, itu artinya sudah masuk sintaksnya ya. Terus pastikan ini muncul loading required package mas. Kemudian langkah ketiga, kita menampilkan statistik deskriptif. Maksudnya ini kita menampilkan kayak mean, median, dan lain-lain. Jadi kita tahu sintaksnya itu describe data, kemudian pilih datanya, namanya kalau saya kan namanya baru 1. Oke. Kemudian kedua describe baru. Kita run. Tuh, ini sudah muncul semua varsnya, n-nya, mean-nya, median-nya, semuanya ya. Skill, kurtoisis ini sudah ada detailnya. Kemudian setelah kita mendeskripsikan data tersebut, kita lanjut untuk menguji korelasi. Ini menguji korelasi tanpa belum pakai metode ya. Jadi ini masih yang biasa. Menguji korelasi itu sintaksnya force baru tanda nanti for baru 1. Nah, force. Nih, sudah muncul korelasinya memori antar memori itu berapa korelasinya, memori dan usia itu sudah muncul juga korelasinya. Hubungannya ya, maksudnya korelasi hubungan antara memori dan memori, hubungan antara memori dengan age atau umur. Seperti itu. Kemudian selanjutnya kita menguji korelasi sebelum adanya variabel kontrol. Jadi ini sudah pakai metode. Jadi kita menguji korelasi antara dua tanpa memakai metode, menggunakan metode, saya memakai metode Kendall, tetapi belum memakai variabel kontrol. Jadi caranya itu, sebenarnya bisa saja langsung menguji semi parsial, tetapi saya ingin mengetahui langkah-langkah korelasi itu seperti apa. Jadi kita tulis sini, menguji korelasi sebelum adanya variabel kontrol. Metode Kendall. Oke. Setelah itu sintaksnya ini core. Kemudian pilih nama file kita. Kalau saya baru namanya, dengan disesuaikan dengan kalian punya file. Kemudian pilih metodenya apa, kita pilih metode Kendall sama dengan kemudian pilih Kendall. Oke, kita run. Oke, kalau seperti ini biasanya terjadi kendala di sini ya, teman-teman. Kita coba dari sini. Mungkin kan huruf kecil. Nah, saya baru ingat kalau RStudio itu harus dia sensitif terhadap kata, jadi harus huruf kecil, huruf besar itu harus diperhatikan. Kalau tidak dia error. Jadi
Teman-teman perhatikan. Kemudian setelah kita menguji korelasi metode variable control dengan metode kenal, begini hasilnya. Oke. Kita coba run semua dulu. Oke. Sudah muncul ya. Oke. Selanjutnya setelah kita menguji, setelah kita menguji tanpa variable control, kita menguji semi parsial langsung. Menguji korelasi semi parsial. Metode Kendall. Oke. Caranya SP-Cortez, ini si SP-Cortez untuk menguji semi parsial. Kalian sebenarnya bisa langsung masuk ke sini. Kalau kalian nggak mau cepat, langsung saya masuk ke sini. Tanpa perlu step-step yang tadi yang saya ajarkan. Caranya itu pilih dulu file yang tadi, baru satu, nama filenya, kemudian koma, pakai tanda dolar ya, untuk mengambil tabelnya. Nah, saya mau menguji memori anak dengan kita pilih lagi terus lagi baru, terus dolar lagi dengan terus menguji dengan hubungannya dengan speech rate, dengan variabel kontrol. Yang ketiga itu variabel kontrolnya usia. Oke. Terus metode. Oke. Setelah itu kita coba run dulu. Oke. Oh ini. Kurang tanda petiknya ya. Ya, ini sudah ada p-value-nya 0,12, hasilnya ini positif ya. Artinya memang ada hubungannya antara memori dengan speech rate, kecepatan berbicara, dengan variable control umur atau age. Terus ini estimate-nya 0,6. Kalau 0,6 itu tadi artinya kuat ya, ada hubungannya kuat. Kita sudah mengetahui. Jadi kita langsung masuk ke matriks plotnya. Caranya itu matriks plot. Kemudian sintaksnya pairs, terus pilih yang tadi baru satu, koma, main. Nah, ini maksudnya judul grafiknya ya. Pengaruh antar variabel 1 dan Y. Variabel saja. Oke, kita coba ya. Kita run. Terus yang muncul di sini. Nah, muncul begini memori ini sekian. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu ini hubungannya positif. Hubungan antara memori anak dengan kecepatan bicara terhadap anak itu hubungannya positif, saling berpengaruh, yang kuat dengan variable control umur. Jadi bisa dikatakan usia itu kecepatan berbicara itu terpengaruh sama memori anak tersebut, dan juga umurnya, tergantung dengan umurnya. Kemudian kita masuk ke losari. Ini losari tools, ini cukup mudah tanpa kalian perlu kasih masuk kode-kode, lebih praktis. Dan ini bisa membantu para disabilitas karena ada video untuk orang tuli. Seperti itu. Gampang ya.
daripada RStudio. Dan di Losari itu punya tutorialnya sendiri-sendiri, tutorial satu-satu gitu, jadi lebih mudah dimengerti dibandingkan di RStudio, itu bedanya. Tapi Losari ini masih dikembangkan lagi, tetapi sudah bisa dipakai untuk uji, cukup banyak bisa diuji di sini. Caranya juga sama, diimport dulu datanya dengan file CSV juga. Seperti ini tampilannya Losari. Jadi ini di Losari ada basic statistik, ada untuk buat grafik, bisa juga compare means, ada korelasi itu ada 3 macam. Regression ini bisa juga uji regresi. Oke, ini ada tutorialnya kalau kalian baru masuk. Kita langsung start now untuk menutup ini. Oke. Sekarang kita select data dulu. Kita pilih upload data, pilih browse. Pilih browse, kemudian kita pilih filenya sama seperti tadi, nama filenya saya itu baru 1. Oke. Kita ambil file yang ini. Kalau ini data view-nya di bawah, scrolling saja. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ada 6 kolom, 6 baris dan 3 kolom. Sudah benar. Kemudian kita pergi ke sini. Tuh, summary. Ini summary kayak deskripsi. Di deskripsi datanya kita seperti tadi kayak meannya dan semuanya. Kita tes dulu. Ini bisa semuanya ya. Terus kita pilih run. Nah, begini. Hasilnya itu sudah ada plots-nya juga. Ada juga informasi, kita bisa lihat di mana nih. Deskripsinya juga, kemudian lagi loading. Loading. Cukup lama ya, karena saya punya jaringan. Maaf ada kesalahan sedikit. Kita ulangi lagi ya, karena ada sedikit kesalahan dari laptop. Kita upload datanya lagi. Kemudian pilih browse. Pastikan jaringan Anda bagus dan laptop tidak melek. Pilih baru. Kita pilih semikolom ya, kalau misalnya agak berantakan datanya. Oke, kita lanjut langsung ke basic statistik, summary. Summary ini adalah rangkuman dari semua data artinya. Kita pilih variabelnya semua. Peran. Nih. Ini harusnya sama-sama dengan RStudio ya. Tuh, sudah muncul. Ini sama kayak tadi, kurang lebih sama. Kurang lebih kita bisa lihat ke ini dulu. RStudio. Sini.
Kita lihat, kita arrange semua dulu supaya teratur. Tuh. Kita ke sini. Kita lihat summary-nya tuh sama. Memori dengan H1-nya, terus ini main 37,7. Kita sama. Nih, 37,17. Sama ya, baik RStudio dan Losari. Kemudian kita pilih ke correlation. Nah, harusnya kalau kita punya file non-parametric, kita tidak perlu cek normality. Tidak wajib. Kita langsung masuk ke correlation. Kita pilih partial dan semi-partial. Sebenarnya ini bivariate ini untuk menguji korelasi tanpa variabel kontrol. Kita coba ya. Ini korelasi yang biasa saja. Kita pilih memory age sama speech rate. Oke. Sekarang nih 0,7 sama juga kayak di RStudio. Nih 0,7. Sama age-nya sama dengan memori. Tuh. Age 0,7. Sama ya. Ini lebih mudah dibandingkan RStudio. Kita masuk di Kendall. Kita masuk di Kendall dengan semi parsial. Langsung saja kita kasih masuk variabel yang pertama, memori, dan menguji speech rate dengan kontrolnya, variabel kontrolnya itu age, umur. Langsung saja run dan muncul hasilnya, correlation-nya, estimate sama, harusnya sama. Kita lihat. Nih, 0,623 sama ya. 0,623 sama apa tadi? P-value-nya 0,12. Nih, sama ya, sama dengan di RStudio. Kesimpulannya sama, hasilnya itu P-value-nya positif karena melebihi 0,05. Berarti ini sangat berpengaruh ya. Sama estimate-nya ini kuat. Jadi pengaruhnya kuat antara variabel kecepatan berbicara dan memori anak. Terus kita pilih grafik, pilih scatter plots, kita pilih variabelnya. Variabel X-nya tadi memori, age sama bisa speech rate juga. Ini yang simple. Ini bisa dikasih warna juga ya. Kalau mau, tapi saya rasa tidak perlu. Simple, kita pakai simple, terus variabel Y-nya kita pakai age. Memori ya tadi. Memori, kemudian kita run. Nih, plotnya seperti ini. Kalau pakai scatter plot, sama ya kurang lebih. Satu. Gitu. Bisa juga pakai box plot. Kita coba pakai box plot. Pakai yang basic saja, memory age. Oh maaf, di sini itu grafiknya. Kalau mau bikin grafik yang lain, tapi kalau di sini sudah ada, terusnya sudah muncul di sini. Nih, kayak begini, sudah muncul otomatis, sama enggak? Tuh, sama guys, sama, sudah sama ya. Oke.
Sekian kita punya tes uji bagi RStudio dan Losari. Kita kembali ke PowerPoint. Jadi kita dapat hasil bahwa pengaruhnya kuat ya antara satu dengan yang lain. Kita kembali ke PPT terlebih dahulu. Oke, ini daftar keputusan ini kita sudah lihat. Maaf, lebih besar ini, lebih kecil di bawah. Nah, kita lihat kesimpulannya. Saya ambil ini dari Losari. Nah, kita bisa lihat kesimpulannya. Correlation value-nya itu nih. Derajat keeratan hubungan antara memori dan speech rate serta H adalah kuat dengan nilai 0,62. Lebih besar daripada 0,5. Jadi, p-value hubungan antara memori dan speech rate serta H adalah positif. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Di mana memori dan speech rate serta H sangat berpengaruh, yaitu sebanyak 0,12. Sehingga kita sekarang sudah mengetahui cara menguji korelasi semi parsial menggunakan metode Kendall dengan menggunakan RStudio dan Losari. Demikian presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa kembali.